Bismillah wa bihamdih, alhamdulillah wa kafa, wa salamun ala ibadihi allazina astafa. Rabbana zidna ilma, Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa barik an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam min syurah faz وأيد نهرة الوطن بالعالمين بحق محمد صلى الله عليه وسلم. قال المؤلف رحمه الله تبارك وتعالى ونفعنا والمسلمين بعلومه في الدارين. Kita baca Fatihah kepada pengarang kitab ini. Semoga beliau bersama keluarga ditempatkan yang mulia di sisi Allah Ta'ala, dan kita dengan berkat karomah beliau diberikan kemudahan memahami ilmu yang ada di kitab ini. Al-Fatihah. Fatihah kedua kepada Ummuna As-Salihah dan Musaratul Waton, mudah-mudahan berpanjang umur, sehat walafiat, dijauhkan dari segala bahaya, dijawab sekalian hajat beliau untuk mimpi Natul Waton terus jaya maju. Silbat. Mubtilatut tayammumi. Ini sebuah pasal menjelaskan tentang hal-hal yang membatalkan tayammum. Mubtilatut tayammumi salasatun wahya. Yang membatalkan tayammum itu ada 3, yaitu al-awwalu ma abtalal wudu, ya. Ma abtalal wudu. Apa saja yang membatalkan wudu itu juga membatalkan tayammum. Paham ya? Semua yang membatalkan wudu membatalkan tayammum. Iza tayammama anil hadas al-asghar. Apabila tayammumnya itu dari tayammum hadas kecil, ya. Kalau tayammumnya pengganti wudu, berarti semua yang membatalkan wudu membatalkannya. Paham ya? Wa amma iza tayammama 'anil hadasil akbar. Adapun apabila tayammumnya dari hadas besar, wala yubtiluhu mubtilatul wudu, tidak bisa dibatalkan dengan yang batalkan wudu, ya. Ada nomor 1 di bawah. Walau tayammama junubun. Andai kata orang junub melakukan tayammum, summa hasala lahu ihda nawaqidil wudu, kemudian mengalami baginya salah satu dari yang batalkan wudu, lam yahrum alaihi qiraatul Quran, tidak haram baginya membaca Quran, ya. Au ya al-muqsu fil masjid, tidak haram atasnya tinggal di masjid, ya. Kalau orangnya tayammum karena junub, ya. Semua yang batalkan wudu tidak membatalkannya, ya. Karena tayammumnya pengganti hadas besar, ya. Paham ya? Yang kedua yang membatalkan tayammum ar-riddatu, murtad, ya. Murtad. Kalau orang murtad batal tayammumnya. Semuanya batal, imannya batal, Islamnya batal. Apalagi tayammumnya kecil itu, ya. Itulah bahayanya murtad. Li'anna tayammuma taharatun dha'ifatun. Kenapa murtad batalkannya tayammum itu? Karena tayammum adalah bersuci yang sifatnya lemah, ya. Lemah, hanya pengganti.
Yang ketiga, tawahumul ma'i in tayammama li faqdihi. Ya. Menemukan air jika tayamumnya karena tidak ada air. Ya. Menemukan air membatalkan tayamum jika alasan tayamumnya karena tidak ada air. Dia tayamum karena tidak ada air, begitu ada batal tayamumnya. Itu ya. Tapi di sini ada tafsir. Wa bihi tafsir, ada rincian ya. Dalam nomor 3 ini ada rincian. Rincian pertama, iza kana qabla dukhuli bis shalah. Apabila dia belum masuk ke dalam salat. Belum mulai takbir ya. Belum masuk. Walam yahul bainahu wa bainal ma'i aidun. Tidak ada perantara pemisah ya. Tidak ada pemisah antara dia dan air. Ya. Faya betul bitawahum. Ya. Tidak ada pemisah antara dia dengan air dengan satu pemisah. Maka menemukan air membatalkan. Faya betul bitawahum. Sebenarnya tawahum itu mengira ada air, mengira. Hamba itu bingung sebenarnya, ya. Tapi lebih condong ada. Akhirnya diartikan ada air. Wa kadzalika bitayaqquni. Demikian juga kalau yakin, ya. Tawahum saja batal apalagi yakin. Artinya diperkirakan ada air di situ, batal. Bagaimana kalau yakin? Ya, min babi aula, itu lebih utama lagi. Ya, meyakini lebih utama daripada memperkirakan. Ya, paham ya? Yang kedua tadi belum masuk, ya, dan tidak ada menghalang. Ya, yang kedua sama-sama belum masuk juga. Wa idza kana qabla dukhuli bis shalah. Apabila terjadi belum masuk sholat. Wa kana hunaka hailun. Ya. Tapi di sana ada hail, ada pembatas. Apa katanya nomor 2 itu? Kahayawanin muftarishin aw udwin. Itu yang menjadi penghalangnya. Ada hewan buas atau ada musuh yang menjaga air itu. Ya. Ada air tapi ada harimau di sumur itu. Itu namanya hail. Ada penghalang kita untuk meraihnya. Tadi yang pertama ada penghalang ya. Antara yang tayamum dengan air itu ada penghalang. Tidak ada bahaya ya. Yang kedua ada bahaya. Sama-sama belum masuk sholat, tapi ada bahaya. Waliyadur tawahum. Tidak ada pengaruhnya, tidak memudaratkan bingungnya. Wa tayakkun ya. Dan tidak berpengaruh juga yakinnya itu. Walaupun kita yakin ada air, apalagi masih diperkirakan ada air, tetap pokoknya ada air, karena tidak bisa menggunakan airnya. Ngerti maksudnya? Kenapa tidak bisa menggunakan air? Karena sumurnya ditunggu oleh harimau. Sama dengan tidak ada. Iza ra'al mani'a qabla al-ma'. Apabila melihat air, apabila melihat penghalang sebelum sampai kepada air. Auruhuma ma'an, atau melihat dua-duanya, melihat air sekaligus melihat harimau di situ. Ya. Tetap juga. Fallazi yubtilu tayammum ayyatayaqqana aw yatawahhamal ma' qabla al-ha'il. Ya. Maka yang membatalkan tayammum apabila yakin atau ragu, tapi lebih condong ada air sebelum dia melihat penghalang tersebut. Ya. Kalau melihat air duluan sebelum melihat harimau batal tidak. Ya. Kalau belum boleh sholat. Tapi kalau duluan melihat harimau tidak apa-apa. Ya. Sama dengan tidak ada air.
Karena tidak ada gunanya dia melihat air. Ya, kalau didahului dia melihat harimau, tetap hukumnya tidak ada air. Tapi kalau melihat air duluan, langsung batal sudah tayamumnya. Itu. Ya. Kalau melihat menghalangnya nomor 2 setelah air. Paham ini? Yang penting ditahu-tahu saja. Mana mau ada harimau di sini kan? Mana mau ada penghalang di sini? Paling-paling kalau penghalangnya tali cantiknya putus itu saja kalau. Itu pun jarang pakai sumber sini ya. Jarang. Kecuali ziat pakai sumur. Rincian ketiga, wa amma iza kana pada dukhul bis shalah. Kalau sudah mulai masuk sholat, fala yadur tawahhum mutlaqan. Ya. Tidak ada bahayanya meragukan tentang air. Tidak ada pengaruhnya. Tidak apa-apalah kalau ragu ya. Bagaimana kalau yakin? Dia sudah masuk sholat, lalu yakin ada air, babihi tafsir. Ada rincian lagi, ya. Wa amma at-tayakkun, adapun orangnya yakin, sementara dia sudah masuk sholat, yakin ada air, babihi tafsir. Ada rincian lagi. Hamzah, iza kanati salatul lati yusalliha ghairu mughniyatin anil qada. Apabila salat yang dikerjakan itu tidak memerlukan pengqadaan, ya, tidak perlu diqada. Wa zalika ka'anna, yang dimaksud itu contohnya ka'an tayammama bil ma'alil lazi yaghlibu fihi wujudul ma' al-hadar, seperti tayammum di tempat yang lebih condong di sana ada air, maka sama hukumnya dengan orang yang ya berada di kampungnya sendiri. Kal hadar namanya ya. Kal hadar itu artinya orang yang di kampungnya itu. Orang yang lebih condong ada air, ya, sama hukumnya dengan orang yang punya kampung sendiri. Batal tayamumnya itu ya. Anda tahu beda. Bagaimana sholatnya? Batalat sholat tuh wa tayammumu. Dua-duanya batal. Sholatnya batal, tayamumnya batal. Karena dia lebih condong ada air, ya. Seharusnya dia tunggu dulu, jangan langsung sholat. Tunggu, tidak apa-apa telat. Karena lebih utama kita wudhu pakai air, ketimbang pakai tayang. Kalau kita yakin di tempat itu ada air, cuma datangnya biasa di air. Ya tidak apa-apa itu sholat di air. Karena lebih utama kita berwudhu daripada bertayamum, ya. Wa iza kanati salatul lati yusalliha mughniyatan anil qada. Apabila salat yang dikerjakan itu ya mughniyatan, kaya dari qada, terbalik. Apabila salat yang dikerjakan itu tidak memerlukan qada, kan tayammama fil mahallil ladzi yaghlibu fihi ba'dul ma'. Tadi kebalikan mananya, kita ulang. Iza kanati salatul lati yusalliha ghairu mughniyatin anil qada. Apabila salat yang dikerjakan itu memerlukan qada, itu ya, memerlukan qada. Mughniyah artinya kaya, tidak perlu, ya. Tapi ditambah dengan gair berarti perlu, gitu ya. Memerlukan jadinya. Apabila sholat yang dikerjakan itu memerlukan qada, dengan gambaran ka'ayyatayammama fil mahallil lazi, seperti dia bertayamum di tempat yaghlibi wujudul ma', yang lebih utama, lebih condong adanya air. Telah ada seperti orang yang punya kampung sendiri, maka sholatnya batal, tayamumnya batal, wajib di qada sholat. Wa iza kanat as-salatu allati yusalliha mughniyatan anil qada. Apabila salat yang dikerjakan itu tidak butuh qada,
Bagaimana contohnya? Ka'iyatayammama fil mahallil ladzi yaghlib bihi faqdul ma'. Seperti bertayamum di tempat yang biasanya tidak ada air. Kalau dia tayamum di tempat yang biasanya tidak ada air, sama hukumnya dengan kasafar, seperti orang yang sedang musafir. Sah salatnya, ya. Sah tayamum. Awis tawa amrani, atau dua sama ini. Sama antara tidak ada air dengan ada air itu sama-sama utama, ya. Bagaimana? Wa sholatuhu shahihatun. Salatnya sah, ya. Walau ayastamir biha. Baginya dilanjutkan di dalamnya. Tidak usah dipotong, ya. Tidak usah diputuskan salat. Walakinnal afdala ayyubtilha. Tetapi lebih afdal dia batalkan salat, ya. Urusan batalannya. Kenapa? Kayusalliha dulu, supaya dia bisa salat dengan menggunakan wudu. Sah salatnya dengan tayamum langsung, tapi lebih utama dibatalkan supaya salat dengan wudu, itu lebih utama. Li'annahul akmal, karena itu lebih sempurna. Kama qala sahibu sohbatiz zubar, mubtiluhu ma abdalal wudu'a ma tawahamul ma'i bila syai'in mana, ya. Yang batalkan tayamum adalah ma abdalal wudu'a, apa saja yang batalkan wudu. Ma'a tawahumil ma', bersama dia ragu ada air. Bila syai'in mana, tanpa ada sesuatu yang menghalangnya. Qabla tidak isolah, sebelum dia mulai masuk sholat. Amma biha, ya. Adapun kalau dia di dalam sholat, faman alaihi wajibun, maka orang yang ada hutangnya sholat, wajibun yaqtiha, wajib dia mengqada. Abtil, maka tayamumnya menjadi batal. Wa illallah, ya. Kalau tidak ada penghalang maka tidak batal. Walakin abdalu ibtaluha, akan tetapi lebih abdal yang membatalkannya. Kai bil wudu itub'al, supaya dia kerjakan sholat itu dengan cara berwudu. Wariddatun, berikutnya yang batalkan adalah murtad. Tobatilu, ya. Maka batal wudunya. La tawaddu'a juddid tayammuma, ya. Bukan wudu yang dibarukan sebagai pengganti tayamum. Laikai abalikul lipardin. Jadi satu tayamum itu untuk mengganti setiap fardu. Tidak boleh satu tayamum untuk dua fardu, ya. Tayammuman likul lipardin. Jadid tayammuman likul lipardin. Barukan tayamum setiap kali satu fardu. Satu fardu untuk tayamum. Mas'alatu faqirit tahurain, masalah orang yang tidak punya dua suci. Faqirit tahurain, pengertian faqirit tahurain adalah wallazi faqadal ma'a wat turab, tidak menemukan alat dua bersuci itu, ya. Tidak ada air, tidak ada debu, ya. Tidak bisa pakai wudu, tidak bisa juga bertayamum. Dua-duanya tidak ada, ya. Maka disebut dengan faqidut tuhurain, ya. Fakid aja tidak ada, tuhurain alat dua bersuci. Tidak ada alat wudu, tidak ada alat tayamum. Wa hukmuhu annahu yajibu alaihi, maka hukumnya bagi orang yang tidak menemukan dua-duanya, tidak ada air, tidak ada debu, hukumnya bagaimana? Annahu yajibu alaihi, bahwasanya dia wajib atasnya apa? Satu, ayyusalliyal fardhu, wajib dia salat wajib, ya. Wajib tetap salat, ya, hormatil waqti, niatnya untuk menghormati waktu. Yang kedua, Allah yaqra'an al-Qur'an illa al-Fatihah, jangan sampai membaca Quran selain Fatihah. In kana junuban, kalau orangnya junub, ya. Orangnya junub, mau mandi tidak ada air, mau tayamum tidak ada debu, tetap wajib sholat untuk menghormati waktu. Tetapi jangan baca Quran selain Fatihah doang, ya. Karena Fatihah itu darurat. Kalau ayat lain sunat, ya. Ayat sunat itu tidak boleh diikuti kerja, ya.
Yang penting-penting saja. Karena orang darurat ya, yang penting menyambung-nyambung saja. Yang penting-penting standar, ya. Sama kayak orang darurat itu. Kalau dia makan mati dia. Padahal makanan itu haram semua, ular misalnya, daging babi. Oh, boleh dia makan sekedar nyambung nyawa. Kalau sudah tidak jadi mati, maka sampai sana, tidak boleh makan lagi. Biasanya sepanci mati. Tidak boleh itu. Sekedar nyambung nyawa. Kalau sudah tidak jadi mati, gagal mati, itu ya. Itu tempat paling bagus dipakai gagal itu, gagal mati. Itu panjang umur. Gagal paham, itu boleh. Gagal mati. Yang ketiga, Allah yajuza yakun imaman. Tidak boleh dia jadi imam, ya. Tidak boleh jadi imam. Nanti imamnya sholat maghrib gak ada ayatnya, jadi bingung orang. Selesai Fatihah langsung ruku, dah ribut itu. Para ajaran sesat. Karena imamnya dia tidak tahu, tidak boleh baca ayat. Ya, tidak boleh. Karena tidak punya wudu, tidak punya tayamum. Paham ya? Yang keempat, yajibu alaihil qada. Wajib atasnya mengkodok kalau ada air nanti bagi wudu, ya. Atau kalau ada tebu pakai tayamum. Karena sholatnya tadi hanya menghormati. Paham ya? Hukmu fadri tuhurain iza wajada ahaduhuma ba'da ma shalla. Hukum orang yang tidak punya dua bersuci, tidak punya wudu, tidak punya tayamum, iza wajada ahaduhuma, apabila menemukan salah satu dari keduanya, ba'da ma shalla, setelah dia sholat, ditemukan salah satunya. Iza wajadal ma'a fa alaihi al-qada' mutlaqan. Apabila menemukan air, wajib atasnya mengkodok secara mutlak tanpa syarat. Ya, wajib kodok. Sawa'un awajadahu fil waqti. Sama saja ditemukan air itu dalam waktu, ya. Aw kharijahu, atau di luar waktu. Sudah habis waktu baru ditemukan air. Wajib kodok, ya. Kalau masih menemukan dalam waktu, wajib pulang, gitu ya. Wajib pulang. Wa amma iza wajadat turab pananzuru. Apabila menemukan tanah, tadi menemukan air, ya, batal secara mutlak. Wajib atasnya mengkodok, ya. Bagaimana kalau yang ditemukan itu debu, tanah? Iza kana qabla khurujil waqti. Apabila keberadaannya sebelum keluar waktu, masih ada waktu, menemukan tanah bagi tayamum, wajib alaihi al-qada' mutlaqan. Wajib atasnya mengkodok, ya. Kalau masih masih ada waktu dan menemukan air, ya. Menemukan debu. Yang kedua, iza kana balagul waqti. Bagaimana kalau keluar waktu? Tadi sebelum keluar waktu. Sekarang keluar waktu. Panazuru, lihat lagi. Iza kana al-qada'u yasqutu bi tayammum. Apabila pengkodokan itu menggugurkan dengan tayamum, apabila kodok itu gugur dengan tayamum, fayajib alaihi tayamum, maka wajib atasnya tayamum. Likai yu'idus shalah, supaya dia bisa mengulang salat. Wa zalika bi anna tayammum fil mahallil ladzi yaghlibu bihi faqdul ma. Nah, yang demikian itu gambarannya dia bertayamum di tempat yang biasanya di situ tidak ada air, ya. Maka wajib tayamum karena di tempat itu ada air, ya. Iza kana al-qada'u la yasqutu bi tayammum. Apabila pengkodokannya tidak bisa gugur dengan tayamum, wala yajib alaihi tayammum. Tidak wajib atasnya mengerjakan tayamum. Li i'adati shalah, untuk mengulangi salat. Wa zalika bi ayyi yusalliya fil makani allazi yaghlibu fihi wujudul ma. Gambaran itu adalah seperti dia sholat di tempat yang biasanya ada air, ya. Maka tidak boleh tayamum, kan? Bahasa sederhananya, kalau di tempat itu biasanya tidak ada air, wajib tayamum. Sudah? Kalau di tempat itu biasanya ada air, tidak boleh tayamum. Maka tunggu dulu aja, ya. Izla fa'idata fil i'adah. Karena tidak ada gunanya, tidak ada bedanya dia mengulang sholat.
haitsu innahu yajibu alaihi qada'uha, karena sungguhnya dia wajib untuk mengkodoknya. Bima ba'du, apa yang dikerjakan setelah itu. Iza wajadal ma, apabila menemukan kama qala sahibu samati zubar, wa man lima iwa turabin faqada, barang siapa ya tidak menemukan dua-duanya, air dan tanah, ya faqadal fardo, maka tidak menemukan dua wajib tadi. Wajib wudu tadi tayamum ya. Shalat tapi tetap salat, silakan salat. Summa mahma wajada, kemudian apabila menemukannya ya min zaini farda, dari salah satu dua ini ya, menemukan air atau menemukan tanah, haitsu yasqutul qada, sekira bisa menggugurkan kodoknya, bihi ay bitayammum, fata jadi dua nalihi urida, maka membarukan atasnya atau mengkodok atasnya apa yang telah diwajibkan. Bahwa satu masalah, kesimpulan masalah dari masalah semua tadi, kesimpulan annahu, bahwasanya iza kana tayammumuhu, apabila keberadaan tayammumnya itu sayus qatul qada, bisa menggugurkan pengkodokan, fahuna, maka di sini tajibu alaihi i'adatus shalah, wajib baginya mengulang sholat. Kalau tidak bisa menggugurkan dari pengkodokannya pala, maka tidak perlu mengulang sholat. Bahasa ini tayammum, permasalahan-permasalahan di dalam tayammum. 1. Mata yajibu qada'u shalah 'alal mutayammumi, kapan orang bertayammum wajib mengkodok sholat? Kapan? Ya. Jawabannya yajibu bi samani halatin, yaitu wajib orang yang bertayammum mengkodok sholat di 8 keadaan ya. 8 situasi orang yang tayammum wajib mengkodok sholat. 1. Al-asi fi safarihi, orang yang tetap berbuat maksiat dalam perjalanan musafirnya ya, tetap dia berbuat dosa. Walau bi mahallin yang fihi ba'dul ma, sekalipun dia berada di tempat yang biasanya tidak ada air, tetap wajib kodok ya, karena tidak sah dia bertayammum, karena dia maksiat kepada Allah. Yang kedua, al-faqidu lil ma bil mahallil ladzi yaghlibu wujuduhu ya, tidak adanya air di tempat yang biasanya ada ya. Ulangi, faqidu al-faqidu lil ma ya, tidak adanya bagi air bil mahallil ladzi yaghlibu fi wujuduhu, di tempat yang biasanya ada ya, tetap wajib qada ini ya. Hadaran kana aw safaran, baik orangnya dalam kampung sendiri atau dalam perjalanan musafir, tetap wajib qada. Yang ketiga, an-nasilil ma bi rahlihi, orang yang lupa kepada air dalam perjalanannya, dia lupa ingat bahwa ada air ya, tayammum ya, wajah nunggu zuhur wara air dalam tas duit ya, wajib pada ya. Ada satu tadi di bawah, ar-rihlu bil aslil manzili wa huwa ma yunsabu ilaihi min asasi wa mata. Rahlih artinya pada dasarnya adalah manzil ya, tempat tinggal atau tempat di mana dia menaruh sesuatu. Wa huwa ma yunsabu ilaihi min asasi wa mata, jadi tempat yang dinisbahkan kepadanya berupa barangnya maupun ya benda-benda yang dibawa ya. Yang keempat, ad-dallu lil ma bi rahlihi ya, dia sesat dengan air, tidak tahu tempat ini air maksudnya, atau kehilangan air bi rahlihi, di dalam perjalanannya. Ini sebatihi ila taksir ya, ini bahkan kepada dekat perjalanannya. Bi khilafi za ma adallahu bi rihalin fala qudur,
Berbeda kalau hilangnya di perjalanan malah pala kodok, dah perlu dah kodok, ya. Ini balik dah hilang air. Kalau hilang di rumahnya tak boleh, ya. Wajib kodok. Yang kelima, al-mutayammimu bi syiddatil baradi. Orang yang pertama menyemum dengan sebab karena sangat dingin, ya. Gara-gara sangat dingin. Apa katanya satu di bawah? Iza buqida ma yuskhanu bihil ma. Apabila tidak menemukan sesuatu yang dipakai memanaskan air, ya. Walam tampakhu turbiata a'dha'ihi, ya, dan tidak berpengaruh, ya, kepada anggotanya. Ini atrotisalikal faqdi, ya, kena langkanya ketiadaan tersebut, ya. Fal uzru min nahiyatil qada qismani. Uzur ditinjau dari pengqadaan dibagi dua. Uzrun amun, uzur yang sifatnya umum, ayak surukuhu, kebanyakan terjadinya kasafari wal marodi, seperti orang musafir dan orang sakit. Wala tajmal i'adatu fi, tidak wajib mengulang sholat di dalamnya. Yang kedua, uzrun nadir, uzur yang sifatnya langka. Ai yukalluquhu, jarang terjadinya. Wa huwa ala nau'aini, ini juga dibagi dua. Taratan yadumu, ya, ba'da wuquhi. Di satu sisi, ya, tetap setelah terjadinya. Wala yazulu bi sur'atin, dan tidak bisa hilang dengan cepat. Kal istihadah wa sulsul, seperti orang yang punya darah penyakit dan punya penyakit sulsul terus menerus, ya. Bala yang ada ta'ala, tidak perlu dia mengulang sholatnya. Taratan la yadum, di satu sisi tidak tetap pada wuquhi, setelah terjadinya. Ai yazulu bi sur'atin, bisa hilang dengan segera. Kasyiddatil barodi, seperti sangat dingin, bisa hilang dengan segera. Kalau bisa hilang dengan segera, wajib alil illa ada, wajib dia mengulang sholatnya kembali, ya. Kalau penyakit itu bisa cepat hilang. Kalau sulit hilangnya, tidak perlu mengulang sholat. Yang keenam, wajib qada. Al-mutayammimu li ajli satir bi a'dha'i tayammum. Orang yang bertayammum kena pembalut, kena bungkus itu, ya, dalam anggota tayammumnya, wajib qada ulang. Yang ketujuh, al-mutayammum li ajli satir bi jari a'dha'i tayammum. Orang yang bertayammum kena ada, ya, kena tayammumnya dibungkus, ya, anggota tayammumnya itu kena dibungkus. Ma'awataihi ala hadasin, tapi peletakan bungkusan lukanya itu, ya, bersama dia berhadas, ya, bukan dalam bulan suci. Au qauli zaidin ala qadril istimsak, atau tempelannya lebih dari ukuran pegangannya, maka tetap wajib qada ulang. Yang kedelapan, ataya al-mutayammimu allazi alaihi najasatun ghairu maqbun anha. Orang yang bertayammum itu terdapat pada dirinya ada najis yang tidak dimaafkan daripadanya. Waqad ajaza an izalatiha, dan dia tidak mampu menghilangkannya. Ibaqdil ma, karena tidak ada air. Kalau seperti ini wajib modok lagi sholat. Masalah kedua, mata la yajibu qada sholat ala tayammumi. Kapan tidak wajib modok orang yang bertayammum itu, ya? Kapan dia wajib modok? Sekarang tidak wajib modok kapan? Bi arba'asyarata halatan, 14 keadaan tidak perlu modok orang tayammum, ya. Tidak perlu modok. 1. Al-mutayammimu li ba'dil ma fi mahallin yang bihi faqduhu. Orang yang bertayammum disebabkan karena tidak ada air di tempat yang memang biasanya tidak ada air, belum ada itu. Ada nomor 2 di bawah. Wal ibratu bisukutil qada, yang dipandang adalah gugurnya pengqadaan. Wa adamu bi mahallis shalah, ya, dan ketiadaan mengkodok di tempat dia sholat. Ada belum ulang. Yang kedua, qaulul ma'il mawjud musabbalan li ghairi tuhrik, ya. Keberadaan air yang ada itu musabbalan,
Ya, digairi tuhrid, musabbalan itu berlebihan, tapi tidak bisa suci. Ya, tidak bisa suci. Air lagu dari air suci dah. Ya, air lain pun. Dah belum ada ini. Dah belum ada. Yang ketiga, faqdud dalwa awil alata allati yastasqiyal ma'u biha. Tidak ada alat, ya tidak ada petunjuk, ya, yang menunjukkan adanya air itu. Kalau ada burung, itu petunjuk namanya. Biasa burung kalau dia turun, cari apa? Cari air, ya biasanya. Kalau tidak cari air, cari apa? Cari makanan, berarti ada padi di situ, ya. Awil alat atau tidak ada alat. Alat sumur, kemudian ada kandung bayi, ya. Sama kerja, belum ada, ya. Ada air tapi tidak ada alatnya. Arah air, di kios-kios dulu, ada alat yang beli di arah. Kalau tidak ada juga. Ada uangnya tapi mahalnya yang beli. Ya biasa yang 2.000, 4.000 dijual 20, uangnya tidak sampai sana. Tidak perlu ulang juga sholat, ya. Kalau ada, ada air sudah. Yang keempat, wujudu ma yamna'u minal ma'. Ada yang menghalangnya air itu. Ada yang di penghalangnya. Kasabuin seperti binatang buas. Awaduin atau ada musuh yang melarang kita menggunakan air itu. Kalau kita pakai malah dibunuh misalnya, ya. Maka tidak perlu mengkodok kalau mau dibeli. Nomor 5, khauful hilak, takut binasa, ya. Takut diterkam. Kagorokin seperti takut tenggelam. Min raqibi sabinatin, dari kendaraannya yang berupa perahu. Yuridul iktiraq, dia ingin mencebok, ya. Saking benarnya apa besarnya gelombang. Ada air laut kan besar air, tapi gelombangnya besar. Dia takut tenggelamkah kalau dia nyebok, ya. Katanya sudah takut lagi menyebok gitu, ya. Maka orang seperti ini tidak perlu mengqada salatnya. Tayamum tanpa qada, ya. Nomor 6, al-barid iza khafa talapan istimalil ma. Orang sakit tidak boleh menggunakan air. Kalau menggunakan air khawatir ya akan binasa nyawanya, ya. Maka tidak perlu mengqada. Nomor 7, khauful marid min butis syifa. Kekhawatiran orang sakit menggunakan air. Apa khawatirnya? Telat sembuhnya nanti. Telat sembuhnya lukanya itu. Maka pertayamumnya untuk sholat tidak perlu dikodok kembali. Sah sudah, ya. Nomor 8, khauful marid min ziyadatil alam. Kekhawatiran orang sakit berupa bertambah sakitnya kalau dia pakai air. Ya, ada air, cuma orangnya sakit. Kalau menggunakan air bisa bertambah sakit-sakitnya itu. Lalu dia tayamum ini tidak perlu mengqada salat lagi. Paham, ya? Nomor 9, 14 banyak ini. Khauful marid min husuli syai'in fahisin fi udwin zahirin. Kekhawatiran orang sakit daripada memperoleh bekas yang terlalu nampak pada anggota yang zahir, ya. Kalau dia gunakan air akan terjadi penghitaman di pipinya misalnya, ya. Akan terjadi kehitaman. Takut dia hitam nanti, tidak laku nanti, ya. Maka tayamumlah. Lalu sholat tidak perlu qada. Paham ini? Tidak perlu qada. 10, al-ihtiyaju lil ma'i li atasin hayawanin muhtaramin. Ya. Kebutuhan kepada air untuk hewan yang sangat haus, hewan yang dihormati, hewan yang tidak boleh dibunuh, ya. Kucing tidak boleh dibunuh. Ada air, tapi air ini untuk keperluan kehausannya nanti. Kalau kita pakai wudu, lalu ada yang dipakai minum, dia mati. Baik kita tayamum, ya. Air itu digunakan untuk memberi minum hewan yang dihormati. Hewan yang dihormati itu hewan yang tidak boleh dibunuh, kayak kucing, ya. Kalau manusia tidak sholat itu boleh dibunuh. Kalau ada air pakai saja, biar mati semua. 11,
Ya. Al-ihtiyaju li bai'ihi li mu'natihi aw dainin. Ya. Butuh kepada pembelian, ada air tapi butuh dibeli. Ya. Sementara uangnya li mu'natihi untuk biayanya. Aw dainihi atau untuk bayar hutang. Ada uangnya tapi untuk bayar biayanya. Ya. Ada uangnya bagi beli air, tapi uang dipakai beli air ini memang jatah untuk beli beras. Kalau dibeli air nanti tidak ada beras, ya, maka tayamumlah. Paham ini? Yang ke-11 ada uang bagi beli, tapi uangnya untuk biayanya, ya, biaya hidupnya, atau ada uang untuk bayar hutang. Lebih baik kita tayamum saja, jangan dipakai beli apa? Beli air. Paham ke? Ya. Berarti tayamumnya tidak perlu mengkodok. 12. Kaunuhu ya'ud bi aksara min samani mislih. Keberadaan air yang mau dijual itu harganya lebih mahal dari harga yang biasa, ya. Harga yang biasa berapa? Yang tanggung ini berapa ini? 2.000. Kalau di kulkas berapa? 8.000 kalau di kulkas, 3.000. Kalau dikasih warna berapa ribu? Kalau sudah dikasih warna, tidak usah dibahas, tidak boleh dipakai wudhu lagi. Ini sudah 2.000, tapi dijual 20. Sementara uang kita untuk biaya separuh. Jadi tidak usah pakai beli air, tayamum saja sudah, ya. Nah dengan tayamum lalu sholatnya tidak perlu diqada ulang, ya, sah sudah. Nomor 13, al-ajzu an samnihi, memang tidak mampu beli. Tidak mampu beli, tadi mampu beli, warganya angen-angen aja. Airport berapa harga air ini? 10.000 ini. Airport semua disebut ini, ya. Tiket masuk lain Pak, daripada tidak minumnya kita, ya. Untung banyak air bagi wudhu di sini, ya. Yang ke-13 ini betul-betul tidak mampu beli, ada uangnya. Yang ke-14, al-ihtiyaju ilaihi li mu'nati aw dainin, sama dengan di atas tadi, ya. Memang sangat dibutuhkan uang itu untuk biayanya dan utang. Modal dan pembeli. Masalah ketiga, sahsun la yasihhu tayammumuhu, seseorang yang tidak sah tayamumnya illa bi tayammumi sahsin akhar, kecuali dengan tayamum orang lain, ya. Kalau dia tayamum tidak sah, kalau orang tayamum tidak sah, ya. Ini masalah juga. Paham ya? Mana nih masalahnya? Di sholatil janazah, ya, dalam sholat janazah la yasihhu tayammumul musalli, tidak sah tayamumnya orang yang sholat illa iza tayammul mayyit, apabila yang tayamum itu harus mayit. Misalnya mayitnya lagi belum dihitan, itu belum disunat, tidak boleh disolati jenazah yang belum disunat itu kecuali tayamumkan dulu. Yang tayamum itu bukan yang sholat, yang mati tayamum. Diusap mukanya sama tangan. Ini yang tayamum, yang sholat tayamum. Itu namanya tidak sah sholat seseorang tayamum tanpa tayamum orang lain. Harus orang lain yang tayamum. Mayatnya itu maksudnya tayamum. Kita yang sholat ya pakai wudhu sih, ya. Jangan pakai tayamum, dua-duanya tayamum. Mayatnya tayamum, orangnya tayamum. Padahal air banyak, ya. Paham ini? Itu biasanya Imam Ibnu Hajar tidak mengesahkan sholat tanpa ditayamumkan, ya. Tayamum dulu, baru boleh mayat itu disolatkan. Andai kata mayatnya orang Bali, baru mengucap syahadat langsung mati, ternyata belum disunat, gitu, ya. Maka tidak boleh disolatkan mayat yang baru masuk sholat itu, tidak belum disunat kecuali ditayamumkan. Orang matinya ditayamumkan, ya, bukan yang memandikan itu, bukan. Paham ya? Karena tayamumal musalli la yadkhul waktu. Kenapa nasah? Karena tayamumnya orang yang sholat belum masuk waktunya, artinya belum ada alasan mereka.
Tidak ada alasannya kan? Apa tujuannya tayamum yang sholat itu? Sakit? Dah. Tidak ada air? Banyak air. Tidak ada alasannya tayamum. Oh dia yang tayamum gitu. Itu yang buatnya tidak sah sholatnya. Ya. Illa bi ghusl mayyit atau tayammumihi, atau kena memandikan mayat atau mentayamum kan. Paham ke? Masalah keempat. Ya. Qala ba'duhum mulkisan. Berkata sebagian ulama dalam bentuk teka-teki, ya. Mulkis itu artinya teka-teki. Teka-teki. Alaysa ajiban? Apakah tidak ajaib? Ya. Apakah tidak ajaib? Anna sahsan musafiron, bahwasanya seseorang yang sedang musafir ila gairi isyanin, ke tempat yang bukan maksiat, tubahu lahu rukhsah, dibolehkan baginya dibolehkan baginya melakukan keringanan dalam Islam, namanya rukhsah, ya. Amma iza tawaddu'a li sholati ada, apabila dia wudu untuk sholat maka wajib ngulang. Walaysa mu'idan, ya, padahal dia bukan orang yang bukan ahlinya untuk ngulang, ya. Tidak ada alasan ngulang. Illati biturabi khas, ya, yang mana dengan tanah secara khusus. Gambarannya begini di bawah suratuh. Gambarannya, iza kana junuban, apabila seorang dalam keadaan junub. Sudah ceritanya ini, paham ya? Seseorang dalam keadaan junub. Wa nasya anna alaihi janabatan. Lalu orang yang junub ini lupa dirinya punya janabah. Lupa. Bisa begitu? Bisa ya? Ya, takut terbut imam kah? Encong-encong dia ngerti nak dapat mandi. Macam masyarakat pun ingat sih namanya dalam sujudnya pernah mikir nak lanjut ke cuma mandi, ya, nak pegat ngumbe ngumbilin nama ngumbe lah dengan nanti ni ubah baca ni imam petak-petak nyata sikit nekat nerati imam ni ada patul masbuk datang terus daitnya imamnya ya pekeram dait telaga yo bersuara ada lewat C konten itu udah lewat mandi beli. Paham ke ceritanya tadi? Dia lupa dirinya belum mandi, apa dia lupa dirinya mengandung apa? Mengandung junub. Fatawar doa langsung wudu, ya. Wasolla langsung sholat ceritanya. Summa faqadal ma, kemudian tidak ada air. Sudah ceritanya masih ingat ya? Kemudian tidak ada air. Setelah dia sholat itu tidak ada air. Tadi wudu ada air berarti kan? Lalu sholat. Setelah itu tidak ada air. Tidak ada air. Wa tayammama, lalu dia tayamum. Wa sholla, dan dia sholat. Paham cerita ini? Paham ya? Ya. Wa yajibu alaihi ayyuhidas sholah allati shollaha bil ma. Wajib atasnya mengulang sholat yang dikerjakannya dengan air tadi. Air yang mana? Kan wudu tadi ada air kan? Wajib diulang itu. Kalau ada gunanya dia wudu, nak mandi belum? Itu. Ya. Paham cerita ini? Ini namanya teka-teki gitu loh. Ya. Orang sholat pakai air udah sah gitu loh. Nah, sementara pakai debu dia sah gitu. Ternyata orangnya dia mandi. Ya, dia mandi. Kalau enggak ngerti ceritanya, ya. Ada orang sholat pakai air enggak sah. Kalau pakai debu sah, padahal ada air. Gitu. Orang apa ya? Ternyata jawabannya orang yang lupa belum mandi besar, gitu ya. Ternyata dia wudhu encong-encong doang, langsung sholat. Paham ya cerita ini? Wa ammal lati shollaha bitayammum,
Adapun solatnya yang pakai tayamum fala yu'iduha, tidak perlu diulang. Asli memang ada air gitu ya. Lianna tayammuma yaqumu maqamal ghusli. Karena tayamum itu kedudukannya sama dengan mandi, makanya tidak perlu diulang. Ya. Bi khilafil wudu, berbeda dengan dia salat pada duduk tadi yang pertama pakai air. Fala yaqumu maqamal ghusli, tidak sama kedudukannya dengan kedudukan mandi kalau wudu. Itulah teka-teki namanya. Paham ya? Sama kayak teka-teki apa ya? Mandi jenazah itu. Mandi jenazah wajib tapi niatnya sunat. Ibadah apa? Niatnya sunat, hukumnya wajib tapi niatnya sunat. Terus perbuatan sunat, niatnya wajib gitu ya. Itulah mandi jenazah itu. Mandi jenazah niatnya sunat tapi mandinya wajib. Nguduinnya itu sunat tapi niatnya wajib. Gitu orang mandi jenazah ya. Masalah kelima. Wa qala aidal ba'duhum mulkisan. Berkata juga sebagian ulama dalam keadaan teka-teki juga. Wa ma rajulun lil ma, tidak ada air bagi seorang laki-laki. Laisa bifaqidin, ya. Padahal dia tidak ada yang dialami sakit. Orangnya tetap sehat. Wa laisa bifaqidin salimun li'udwin min mubihin tayammum. Bahwa tidak ada yang sakit baginya untuk anggota yang boleh untuk ditayamumkan. Tayammama tapi dia tetap tayammum. Layak di salatan tapi dia tidak perlu mengadakan salat. Wa hazihi li amrin qafa ya, yang amriyan qafaun. Ini semua untuk ya umur yang sudah hilang, fi hijabin muhtamin, dengan hijab yang sudah disembunyikan. Suratuhu gambarannya. Wallazi yakunu musafirun. Orang yang keadaannya dalam keadaan musafir, ala safinatin, berada di atas perahu tahu. Wa yukhaful hilak, takut dia binasa. Bil usuli limah, kalau dia sampai ke air, ya. Takut binasa kalau dia sampai ke air. Fa yatayammamu, lantas dia bertayammum, wa yusalli, dan dia salat, wala qada alaihi, dan dia tidak perlu qada. Kira-kira ya. Orangnya bersama air, tapi tidak boleh pakai air. Padahal dia tidak sakit, tapi dia tidak perlu mengkodok sholat. Apa itu gitu ya? Oh, ternyata jawabannya orang yang musafir berada di atas perahu, air banyak, tapi tidak berani mengambil air, takut tenggelam. Lantas dia tayammum terus sholat, sholatnya tidak perlu dikodok. Itu juga teka-teki lah disebut ya, teka-teki. Karena tidak logis kan ya. Terakhir, al-farqu baina tayammum wal wudu. Perbedaan antara tayammum dengan wudu. Tayammum niatuhu niat istibahah. Niat tayammum adalah niat supaya boleh. Kalau niat wudu raf'ul hadas, mengangkat hadas. Kedua, la yajuzu illa ba'da dukhul waqti. Tidak boleh tayammum kecuali masuk waktu. Kalau wudu yajuzu ayakuna qabla dukhul waqti. Boleh wudu sebelum masuk waktu. 3, yaqumu maqamal ghusli. Kalau tayammum kedudukannya sama dengan mandi. Kalau wudu la yaqumu maqamal ghusli. Tidak bisa menempati kedudukan mandi. 4, la yujma'u bihi bainal fardain. Kalau tayammum tidak boleh menggabung dua fardu ya. Satu tayammum, satu fardu. Tidak boleh menggabung. Kalau wudu yujma'u bihi bainal fardain fa aksara. Kalau wudu boleh menggabung dua fardu atau lebih. Sekali wudu 5 waktu boleh, yang penting jangan batal saja. Ya. Kalau tayammum tidak boleh, sekalipun tidak batal tidak boleh. Tetap satu tayammum, satu fardu, ya. Nomor 6. Dan nomor 5, taharatun dhaifah. Tayammum namanya taharah yang lemah. Kalau wudu namanya taharatun qawiyah, taharah yang kuat. Nomor 6, tubtiluhur riddah, ya. Kalau tayammum batal dengan murtad. Kalau wudu tidak batal dengan murtad, tidak batal. Nomor 7, yajibu izalatun najasati awalan. Kalau tayammum wajib menghilangkan najis dulu, terlebih dahulu. Kalau wudu tidak wajib menghilangkan najis dulu. Ya. La yajibu
La tajibu izalatu najasati qablah. Tidak wajib menghilangkan najis dulu. Ya. Hanya kanggo tak wudu bareh kena budi berbesuk mana. Kalau tayamum juga wajib berbesuk dulu. Wajib, ya. Kalau wudu baru tak berbesuk kali budi wudu dulu. Warna naik, ya. Lantas dia tidak istinja, langsung ya wudu. Baru yang budi nak berbesuk kanggo. Ya. Paham gini? Hah? Dan ada bedanya, ada tai di bajunya. Ada tai di bajunya, di mana-mana sudah ada tai. Nanti dia bersihkan tainya wudhu dulu. Paham ini? Boleh begitu? Boleh ke? Tidak ada bedanya dengan dia buang air besar. Pada yang besok wudhu dulu. Boleh, ya. Tapi nanti kalau membasuh mau istinja itu dilapis tangan. Supaya jangan memegang apanya? Kuitnya itu, ya. Nah batal lagi dia. Kalau tidak ada lapis, suruh temannya yang tidak batal itu. Yang tak suruh besuk. Betul lah. Takut terus sekali dong. Apa aja besuk ke jeruk ini. Boleh, namanya lihat sepatu. Ini kan caranya. Masalah meri itu kan urusan antum. Nomor 8. Yajib berijtihad, itu berarti qablah. Ini hajarin wajib berijtihad dari kiblat dulu. Baru tayamum, ya. Dari kiblat dulu baru tayamum, ya. Tapi kalau wudu tidak wajib dari kiblat dulu. Wudu wah. Kalau tayamum juga dari kiblat dulu, ya. Jangan sudah tayamum sudah tahu kiblat bingung tidak sah salat. Nomor 9. Yakunu bil wajhi wal yadain faqat. Kalau tayamum hanya 2, muka dan tangan doang, ya. Kalau wudu ya ada 4. Muka, tangan, kepala dan 2 kaki. Ya. 10. La yasahu bi niyyati tayammum, ya. Tidak sah tayamum dengan niat tayamum. Nawaitu tayammum lillahi ta'ala. Tidak sah. Harus listibahatis shalah. Kalau wudu sah dengan wudu. Nawaitu wudu lillahi ta'ala. Sah sudah. Ya. Nomor 11. La yusannu bi taslis. Kalau tayamum tidak disunatkan 3 kali. 3 kali usap mukanya, ulangnya ruangan terus. Kalau wudu sunat 3 kali. Nomor 12. La yusannu takhlilul lihyah. Tidak sunat menyilang-menyilingi jenggot. Kita najam kerupuk penuh. Tidak sunat. Kalau wudu sunat diseling-selingi, ya. Sunat seling-selingi. Nomor 13, ya. La yajibu isadut turab ila manabitis sya'ri. Bina manabitis sya'ri. Tidak wajib menyampaikan tanah ke tempat tumbuhnya rambut, ya. Pikir-pikir kan ada tumbuhnya rambut. Misalnya jam kerupuk nunggu. Ini wajib. Artinya aku sudah lapar jari, wah. Tapi kalau udah wajib disampaikan ke sana, ya. Wajib di tempat-tempat tumbuhnya di pinggir ini, ya, wajib disampaikan air. Ya. Nomor 14, al-asi bisabarihi alaihi al-i'adah. Orang yang bermaksiat di dalam perjalanannya wajib mengulang sholatnya. La i'adah dalam asi bisabarihi. Tapi kalau orang wudu tidak perlu mengulang sholat dalam, ya, tidak perlu mengulang sholat sekalipun dalam musafirnya dia bermaksiat. Kalau sholatnya dikerjakan dengan cara wudu. Tetapi kalau orang yang di tengah perjalanan musafir mengerjakan dosa, lalu tayamum pakai air, tayamum pakai debu, wajib ulang sholat. Wajib, ya. Nomor 15. La yusalli bihi al-fardu bi niyatin nafli. Tidak boleh sholat dengan tayamum, ya. Tidak boleh sholat fardu orang yang tayamum dengan niat mengerjakan sunnah, ya. Tapi kalau wudu yusalli bil fardu bi niyatin nafli, ya. Kalau wudu boleh sholat fardu dengan niat sunnah, boleh, ya. Jadi gabung boleh, ya. Digabung boleh. Nomor 16 terakhir, la yusannu tajdid itu. Tidak boleh ada pembaruan tayamum, ya. Merasa tayamumnya belum batal, hanya ditajdid diulang, dibarukan. Tidak sah, ya. Sikit doang mah. Allah tak mikir aruan dan mal dan balas. Tapi kalau wudu yusannu tajdid dulu. Sunat membarukan wudu kalau lama tapi tidak batal.
Sudah 3 waktu udah batal-batal. Rasa lama rasanya sunat di baru kedua. Ya. Paham ya? Itulah perbedaan antara tayamum dengan wudu. Berikutnya babul haid, ini penting untuk dia tahu ya. Lagi untuk perempuan, lebih yang jadi imam itu wajib tahu ya. Supaya bisa mengajar makmumnya nanti. Tapi jangan ngajarnya di saat sholat ya. Imamnya muter menjelaskan. Allah Ta'ala babul haidi. Ada?